Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bimbingan layanan dan konseling, kali ini kita akan bahas tentang profesi atau pekerjaan yang prospektif di era revolusi industri. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami profesi dan ciri-ciri serta mengenal profesi atau pekerjaan yang prospektif di era revolusi industri. Berikut akan disajikan video 9 profesi baru di era revolusi industri digital 4.0. Assalamualaikum sahabat Aluna Indonesia, terima kasih sudah datang kembali. Saat ini kita sedang memasuki era baru, yaitu revolusi industri keempat atau sering disebut dengan istilah populer revolusi industri 4.0. Revolusi industri gelombang keempat ini hampir sama dengan revolusi industri ketiga. Bedanya, revolusi industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi sehingga kita bisa melihat dan merasakan langsung era baru yang menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya, atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya beberapa profesi yang telah ada sejak era revolusi industri 1 sampai 3. Tapi secara bersamaan tergerusnya berbagai profesi itu juga akan memunculkan jenis pekerjaan baru sebagai dampak positifnya. Nah, profesi berikut ini mungkin bisa menjadi pilihan sahabat Aluna semua yang ingin sukses berkarir di revolusi industri 4.0. Namun sebelum lanjut, support kami agar terus memberikan tips yang bermanfaat dengan klik subscribe dan share juga ke teman-teman kalian ya, agar mereka juga tahu apa yang kamu ketahui. 1. Content Creator. Seseorang bisa disebut sebagai content creator ketika ia mampu menciptakan sebuah konten yang bermakna dan memiliki kekuatan yang besar untuk orang-orang. Menjadi seorang content creator bukanlah hal yang mudah. Selain konsep ide kreatif, pengemasan yang menarik sangat diperlukan untuk menunjang terbuatnya konten dengan baik. Peka terhadap tren dan peristiwa yang sedang populer di kalangan warganet bisa menjadi senjata mereka dalam memproduksi konten-konten populer di berbagai platform media sosial. Jadi buat para calon content creator, jangan pernah patah semangat, karena profesi ini menuntut pekerjanya untuk punya kemampuan komunikasi tinggi dan bisa bercerita. 2. Content Writer dan Copywriter. Content Writer dan Copywriter emang sama-sama punya tugas untuk menulis, tapi ternyata dua profesi ini berbeda. Content Writer membuat konten untuk dikonsumsi pembaca, sedangkan Copywriter menuliskan konten yang cenderung berbau promosi, sehingga konsumen bisa kepincut tuh sama sebuah produk. Keduanya memiliki daya tariknya masing-masing, sebab untuk urusan gaya penulisan tentu orang-orang punya seleranya masing-masing. 3. Spesialis media sosial. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya akun media sosial? Hampir semua orang punya ya. Bisnis online pun kian menjamur. Tren iklan pun bergeser dari media televisi ke media sosial, sehingga dibutuhkan seorang sosial media strategis untuk keperluan branding sekaligus mengiklankan suatu brand. Tugas seorang sosial media strategis ternyata nggak mudah loh. Sosial media strategis bertanggung jawab atas konten, mengadakan event, menganalisa feedback dari warganet, menciptakan identitas brand, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Seringkali sosial media strategis harus merangkap sebagai customer service juga. 4. SEO Specialist. Semua orang pasti pernah mencari informasi apapun melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Alhasil mesin pencari menjadi salah satu kanal pemasaran yang mustahil diabaikan di era digital ini. Inilah mengapa profesi SEO atau Search Engine Optimization Specialist semakin banyak dibutuhkan saat ini, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kanal digital seperti website. Disitulah peran SEO spesialis sangat diperlukan. SEO spesialis bertugas mengoptimisasi website sedemikian rupa sehingga website tersebut berada di halaman pertama Google. SEO spesialis harus bersaing dengan SEO spesialis dari website pesaingnya.
Selain itu, seorang SEO spesialis juga harus selalu update informasi mengenai algoritma Google yang terus-menerus diperbarui. Keahlian ini masih terbilang langka, sehingga perusahaan banyak yang membayar cukup mahal untuk posisi ini. 5. Cyber security. Kalau kamu benar-benar memahami seluk-beluk dunia internet dan berbagai celahnya, maka cyber security adalah bidang pekerjaan yang cocok. Banyak loh perusahaan teknologi yang membutuhkannya sebab ancaman peretasan dan pembocoran data saat ini juga semakin bertambah. Oh ya, selain kemampuan IT, cyber security juga harus bisa mengedukasi orang agar terhindar dari serangan cyber. 6. Digital Public Relations. Sebenarnya, Digital Public Relations merupakan pengembangan dari bidang Public Relations atau hubungan masyarakat. Perbedaannya cuma terletak pada media yang digunakan. Kalau Public Relations fokus pada media elektronik dan cetak, Digital Public Relations fokus dalam membangun citra secara digital melalui internet, termasuk website, media sosial, dan email. 7. Manajer pemasaran digital. Digital marketing ini masih terkait dengan perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Kalau dulu kita cuma tahu televisi, radio, dan kanal iklan seperti pamflet, leaflet, billboard, dan lain-lain untuk promosi. Maka kini ada kanal digital yang sulit diabaikan seperti Google, media sosial, email, website, dan lain-lain. Seorang pemasar digital harus bisa menguasai SEO, strategi media sosial, hingga produksi konten digital yang efektif. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi pemasaran perusahaan atau membangun sebuah merek ataupun untuk pemasaran. Agar menjadi ahli di bidang ini, kamu perlu mengikuti tren yang sedang terjadi dan membaca banyak buku mengenai pemasaran, terutama dalam bidang digital ya, untuk memperdalam penguasaanmu. 8. Developer software. Hampir sama dengan web programmer, app developer juga bertugas membangun atau mengembangkan software menggunakan bahasa pemrograman. Bedanya yang dibangun adalah aplikasi. Kalau kamu sering lihat di smartphone ada macam-macam aplikasi yang kamu gunakan setiap hari, nah itulah hasil kerja seorang app developer. Tentunya seorang app developer harus menguasai algoritma dan logika pemrograman, serta menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, Ruby, Java, PHP, dan sebagainya. 9. Web developer. Pengguna internet semakin tinggi. Banyak perusahaan mau nggak mau harus menyasar ranah digital agar jangkauan pemasaran semakin luas. Nah, agar bisa bersaing, hampir semua perusahaan perlu memiliki alamat daring berupa website. Disinilah peran dari seorang web developer sangat dibutuhkan. Web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website. Mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Untuk menjadi seorang web developer, jalannya sangatlah panjang. Ada banyak bahasa pemrograman yang harus dipelajari kalau kamu mau menjadi web developer, entah itu front end ataupun back end developer. Tapi HTML dan CSS bisa kamu jadikan titik awal untuk belajar web developer baik oleh front end maupun back end. Nah, itulah tadi 9 daftar profesi pekerjaan yang populer pada saat ini. Kamu tertarik di bidang apa, sahabat Aluna? Tulis pendapatmu pada kolom komentar ya.